Pembahasan kali ini manajemen operasional koperasi, dan tambahan saja untuk pada kesempatan ini yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang kira-kira belum jelas atau belum ada di makalah, coba Bapak tambahkan. Jadi operasional biasa dikenal dengan operasi atau produksi. Jadi maksud pembahasan kita pada kesempatan ini adalah manajemen produksi koperasi gitu ya. Jadi kalau dikatakan manajemen operasional koperasi atau manajemen produksi koperasi atau seluruh kegiatan yang melibatkan dalam pembuatan produk baik barang maupun jasa ya. Jadi koperasi ada yang bergerak pada bidang jasa, ada juga yang bidang barang gitu ya. Oke. Nah, produksi ini terbagi dua. Yang pertama bisa dari produksi jasa, baik itu terlihat atau tidak terlihat ya, seperti dunia hiburan. Nah, itu juga ada yang mengelola seperti itu, transportasi, pendidikan ya. Oke, ada pendidikan juga. Koperasi-koperasi yang bergerak pada dunia ini maka disebut sebagai operasi jasa ya. Oke. Nah, kemudian ada yang operasi barang atau memproduksi barang-barang. Jadi barang baku diproduksi menjadi barang jadi ya, bisa dengan hasil pertanian, hasil perkebunan juga bisa, atau dalam industri bisa dengan pembuatan HP ya, atau penerbitan, kalau dalam penerbitan misalnya koran, buku dan lain-lainnya. Nah, fungsi produksi semua aktivitas mengubah masukan ya menjadi barang atau jasa ya, itu fungsi produksi. Jadi kalau tidak ada yang dihasilkan maka itu tidak berproduksi namanya ya. Jadi salah satu fungsi produksi itu bagaimana mengolah barang yang masih mentah menjadi barang jadi gitu ya. Bisa dengan produk-produk dari masyarakat atau dari anggota atau masyarakat pada umumnya, itu bisa dibeli oleh koperasi kemudian memiliki alat produksi, dia memiliki barang-barang produksi atau sejenis mesin atau pabrik, itu bisa mengolah sendiri ya. Jadi tidak semuanya barang baku yang barang jadi diterima oleh masyarakat kemudian dijual ulang ya. Jadi koperasi tidak hanya menyalurkan produk-produk yang sudah jadi dari anggota atau dari masyarakat kemudian dijual ulang gitu ya. Nah, koperasi sebaiknya kalau dalam kaitan ini itu bisa memproduksi apa saja hasil dari desa ya, atau dari masyarakat tertentu maupun kecamatan, itu bisa diolah ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Oke. Supaya hasil dari para petani dan perkebun atau dari kelautan itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal dan meningkatkan produktivitas dari para anggota ya, atau dari para konsumen-konsumen. Nah, beberapa jenis koperasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 ya tahun 1959. Beberapa jenis koperasi. Pertama ada namanya koperasi desa. Oke. Ada koperasi pertanian, ada peternakan, ada koperasi perikanan, ada koperasi pada wilayah kerajinan, industri, kemudian ada simpan pinjam ya, yang banyak tadi sudah dibahas juga. Kemudian ada koperasi konsumsi. Nah, mungkin yang ini juga diperjelas lagi ya, mengenai USP tadi sama KSP. Nah, standar operasional manajemen koperasi. Nah, KSP itu koperasi simpan pinjam. Jadi ada yang koperasi bergerak pada koperasi simpan pinjam. Tentunya pertanyaan mengenai misalnya ada masalah ya, tentu semuanya ada masalah, tapi dari awal memang sudah ada kesepakatan. Jadi dalam melakukan transaksi simpan pinjam itu ada kesepakatan dari awal. Kita mengacu pada kesepakatan itu. Nah, kesepakatan ini bisa dihasilkan dari hasil rapat sebelumnya atau dituangkan dalam anggaran dasar ya, mengenai mekanisme peminjaman dan pengembalian dan bagaimana solusinya ketika terjadi ketidakmampuan pembayaran dan lain-lainnya, itu diputuskan dalam peraturan tersendiri dari koperasi. Standar operasional bagi koperasi simpan pinjam, KSP dan unit simpan pinjam ya, USP, struktur tugas ya, di situ ada struktur tugas, prosedur kerja,
Kemudian sistem manajemen dan standar kerja yang bisa dijadikan acuan. Jadi sudah ada acuannya di situ, ada standar kerja yang sudah disepakati. Nah, itu merupakan panduan bagi pihak manajemen untuk memberikan pelayanan bermutu baik pada anggota, begitu juga pada pengguna jasa lainnya. Ya, baik itu anggota maupun bukan anggota, itu memiliki fungsi ya. Makanya harus ada standar operasional manajemen koperasi, terutama pada wilayah simpan pinjam itu. Nah, supaya jangan nanti di pertengahan banyak masalah kalau dari awal tidak dirumuskan. Itu harus dirumuskan secara bersama supaya saling memudahkan. Kemudian ada landasan kerja. Jadi setelah dirumuskan prosedurnya, ada landasan kerja yang juga ditetapkan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan koperasi, jangan melenceng dari situ ya. Nah, itu namanya landasan kerja gitu ya, standar kerja. Jadi setiap anggota menyelenggarakan kegiatan usahanya itu berdasarkan nilai-nilai dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. Jadi sesuai dengan ciri-ciri koperasi yang dijalankan. Yang kedua, KSP atau USP merupakan koperasi sarana bagi anggota dalam mengatasi masalah kekurangan modal. Jadi ketika ada anggota kekurangan modal, itu bisa dipinjamkan melalui dengan KSP tadi, koperasi simpan pinjam. Nah, banyak permasalahan lain misalnya muncul, apakah itu tidak riba ya? Kira-kira gimana ya? Apakah riba atau tidak ketika menghimpun dana para anggota kemudian dipinjamkan ke orang-orang, terus nanti pengembaliannya dengan kelebihan tertentu. Kira-kira itu bagaimana menurut Anda ya, pandangan kalian tuh? Ketika koperasi dalam meminjamkan uang itu juga hasil dari kumpulan beberapa uang dari para anggota ya. Kemudian dipinjamkan lagi. Dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk buat usaha dengan perjanjian tertentu, misalnya harus kembali berapa. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Nah, kira-kira gimana itu? Ya, gimana? Ya. Menurut saya itu tergantung Pak dari transaksinya. Kan ada beberapa transaksi itu, ada transaksi murobahan, ada transaksi lanjutan dan sebagainya. Dan yang saya ketahui adalah transaksi murobahan, di mana transaksi tersebut itu adalah memintakan uang, atau dalam hal lain si A itu menabung di si B, dan si B ini adalah sebagai pihaknya ketiga atau pihaknya kedua, bisa jadi pihak kedua atau ketiga. Ketika ada si C itu mau meminjam atau disuruh membelikan barang pada si B. Jadi dia itu si C ini ingin membeli barang tapi tidak mempunyai uang. Dengan kesepakatan tertentu antara si A, si B dan si C ini, bagaimana jika kalau dia itu menabungnya sendiri gitu, tetapi dengan kesepakatannya si C gitu. Yeah. Okay. Jadi kalau sudah kesepakatan bersama itu menurutku bukan dari itu Pak. Bukan riba. Kalau udah kesepakatan bersama ya, makanya itu kontroversi ya. Kesepakatan bersama bahwa dulu sejarah riba itu ada satu peristiwa bahwa Nabi mengatakan riba yang dimaksud itu adalah riba pamanku. Riba pamannya itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu ketika menguasai pasar di tanah Arab waktu itu, atau mungkin sekarang dia yang mengelola pasar ya, pengelola pasar. Jadi pihak-pihak penjual yang kekurangan modal itu dipaksa meminjam uang. Jadi sistemnya dulu itu dipaksa. Nah, kemudian ada batas tertentu. Kira-kira memang sudah disiapkan dengan batas tertentu dia tidak mampu mengembalikan. Itu sudah disiapkan ya. Itu namanya preman pasar ya. Nah, dia gila memang kebijakannya di era jahiliyah itu. Jadi
ketika praktek bisnis seperti ini dilaksanakan oleh kalangan para petinggi-petinggi suku waktu itu, atau yang mengendalikan persoalan pasar, itu memaksakan orang untuk menjangkau dananya dengan batas tertentu, dengan kelipatan sekian. Akhirnya banyak yang gulung tikar tidak bisa membayar. Nah, banyak yang mengatakan, seperti misalnya Abdullah Said, dia salah satu pemikir Islam kontemporer dari Australia, dia guru besar di sana. Dia mengatakan bahwa itu namanya riba kalau sistemnya begitu, pemaksaan. Kalau sistemnya seperti di bank ataukah konvensional, baik itu misalnya koperasi syariah maupun koperasi bukan syariah, tapi ada kesepakatan ya, artinya tidak ada pemaksaan, itu disebut tidak riba. Nah, bisa dibaca juga dalam bukunya bunga bank riba ya. Dalam maksudnya itu pertanyaan, apakah bunga bank itu riba atau tidak. Nah, sama dengan koperasi tadi, misalnya begini, kita mendirikan koperasi, oke, kan syaratnya minimal 20 orang. Sekarang di dalam kelas ini lebih 20 orang. Kita kumpul-kumpul 1 juta per orang. Di sini ada 30 misalnya. Jadi ada berapa kalau 1 juta kali 30? Ya? Berapa? Ada berapa? 30 juta ya. Oke, 30 juta. Itu bisa dikelola dari awal, 30 juta. Kemudian mungkin ada, kita cari yang lain, teman-teman yang lain ingin mengumpulkan dana atau masuk dalam anggota koperasi, jadi 100. Jadi 1 juta, supaya lebih ringan, 1 juta per orang kali 100 orang anggota, maka itu sudah berkumpul uang 100 juta. Nah, 100 juta ini kita pinjamkan ke orang yang membuat usaha mikro, usaha kecil. Kita pinjamkan, ada yang 30 juta, ada 20 juta, ada 50 juta. Sampai 100 juta itu sudah dipinjamkan semua. Oke. Nah, tujuan kita untuk mensupport aktivitas mereka itu. Jadi uang yang dikembalikan itu bukan hanya uang dari apa yang kita pinjamkan, tapi dia sudah berusaha ya. Dia sudah punya usaha berjalan, dan itu ada namanya bonus dari jasa, bonus dari usaha yang dilakukan. Jadi kita membantu dia. Kemudian yang terutama kesepakatan. Nah, dengan catatan tidak ada pemaksaan bahwa ada orang yang ingin dipaksakan harus kamu minjam di sini dan harus mengembalikan sekian tuh. Itu selama tidak ada pemaksaan, maka beberapa pandangan ulama kontemporer bahwa itu dibolehkan tuh ya. Meskipun ada fatwa yang sangat keras misalnya, itu tidak boleh sama sekali. Akhirnya kan koperasi-koperasi syariah adanya agak keteteran ya dalam mengikuti perkembangan tuh. Ada juga yang mengatakan riba bank itu bisa haram ketika sudah ada pilihan lain yang lebih bagus. Ya, maksudnya begini, riba bank atau riba koperasi itu berlaku tidak haram sepanjang sudah ada alternatif lain yang ada di Indonesia itu. Sepanjang belum ada, maka itu namanya masuk dalam kondisi darurat itu ya. Ada yang mengatakan kondisi darurat itu. Artinya selama sistemnya belum ada yang bisa menyeimbangi bank dengan tidak terlalu membebankan misalnya bunga kepada nasabah, berarti ketika sudah ada pilihan seperti itu, orang masih memilih bank, koperasi dan lain-lainnya simpan pinjam, itu sudah masuk kategori riba. Tapi sepanjang belum ada ya, itu belum bisa ya, belum bisa. Karena tidak ada orang saat ini yang tidak berkaitan dengan perbankan itu. Ya. Sekeras apapun orang mengutuk perbankan, pasti dia menggunakan perbankan. Minimal punya ATM, kan? Punya ATM itu kan bayar. Punya ATM kan setiap bulannya kita bayar pajaknya. Anda punya mobil lewat jalan tol, Anda menggunakan sistem perbankan. Jadi sekeras apapun ajaran yang dipahami oleh seseorang untuk menghindari bank, itu tidak bisa itu. Itu namanya dalam kondisi darurat, tidak ada alternatif lain. Kecuali ada pihak lain yang mirip perbankan yang menjadi pesaing besar juga, dan itu berlabel syariah misalnya, dan itu sudah ada, itu baru bisa kita lepas dari perbankan. Sekarang tidak ada orang yang tidak bisa berkaitan dengan perbankan. Anda mahasiswa juga berkaitan dengan perbankan ya. Tidak bisa lepas itu. Minimal setiap orang ada nomor rekeningnya itu. Atau mentransfer dana UKT, nah itu kan menggunakan perbankan.
atau transfer dana dari orang tua Anda ke sini, itu juga pakai perbankan. Tidak bisa lepas itu dari situ ya. Nah, mungkin Bapak lebih sepakat kepada pandangan-pandangan kontemporer seperti Abdullah Said atau Pak Surahman bahwa riba yang dimaksud adalah ketika ada pemaksaan di dalamnya. Gitu ya. Selama tidak ada pemaksaan, ada kesepakatan dari awal itu tidak termasuk. Ya. Oke. Sepanjang itu belum ada alternatif lain. Nah, kemudian itu ada landasan kerja ya. Jadi maju mundurnya koperasi simpan pinjam menjadi tanggung jawab seluruh anggota. Jadi anggota lah yang bertanggung jawab, baik itu maju dan mundurnya. Kemudian landasan kerja yang lain, kita kenapa harus mendirikan koperasi simpan pinjam adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas, terutama pada anggota. Jadi ada manfaat yang sangat luas yang mesti ada ya. Menjadi prioritas itu. Kemudian menghimpun dana lalu disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Nah, itu landasan kerja. Jadi memang koperasi simpan pinjam dia menghimpun dana karena dananya mau dari mana gitu ya. Kemudian meminjamkan lagi ke orang lain, itu namanya koperasi simpan pinjam. Oke. Nah, kalau meminjamkan orang tanpa harus mengembalikan, itu bukan namanya koperasi simpan pinjam ya. Itu koperasi sedekah mungkin namanya ya. Jadi namanya koperasi simpan pinjam ya menghimpun dana kemudian meminjamkan. Dan itu ada aturannya ya, sudah ada aturannya. Itu namanya konvensional ya. Jadi ada aturan konvensional, itu aturan umum. Mungkin yang bagian terakhir ya ruang lingkup standar operasional manajemen koperasi yang belum dibahas begitu mendetail di makalah. Yang pertama ada standar operasional manajemen kelembagaan ya. Ini adalah ruang lingkup minimal 3 ruang lingkup dari koperasi manajemen operasional. Yang pertama standar operasional manajemen kelembagaan, seperti misalnya merumuskan visi misi dari awal. Ya, merumuskan tujuan koperasi itu didirikan ya, dari awal kita rumuskan melalui rapat anggota visi misinya. Kemudian mengatur sistem keanggotaan, strukturnya bagaimana, keanggotaannya bagaimana, itu diatur semua mekanismenya ya. Dan cara pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah standar operasional manajemen usaha. Yaitu seperti misalnya menghimpun dana, ya, pinjaman dan lain-lainnya. Itu namanya ada standar operasional dari manajemen usaha. Kemudian yang terakhir standar operasional manajemen keuangan. Nah, keuangan dia akan mengatur persoalan-persoalan keuangan, ya, baik itu untuk produksi atau penggajian atau bonus atau ke sistem yang lainnya. Gitu ya. Mungkin itu yang menjadi tambahan.